صل وسلم على سيدنا محمد الصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم اسمه طاهرا مطهرا عطرا منورا اسمه مكتوبا مرفوعا موضوعا على اللوح والقلم شمس الدعاء بدر الدنيا نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشركين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Semua suatu karena Allah. Mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah. Dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya harapan kita. Dan sebagaimana biasa kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Mu'azarah للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. الإمام العارض بالله في الدعوة والإرشاد وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Kitabnya tipis tapi sangat luar biasa nilai daripada kitab ini. Hanya Allah yang membalasnya. Kita mempelajari untuk mendapatkan keberkahan karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad melakukan semua karena Allah, karena Rasul SAW, karena akhirat, sehingga dakwah beliau yang sudah dijalani oleh beliau lebih dari 500 tahun yang lalu sampai sekarang masih mendatangkan hasil yang luar biasa. Banyak orang mempelajari kitab-kitab beliau, bahkan di kalangan orang-orang kafir diceritakan di banyak tempat di negara-negara orang kafir, di Eropa, di Amerika, banyak orang tertarik kepada Islam sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat karena membaca kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Suatu naskah yang tentunya buat semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah, meneruskan dakwahnya baginda Nabi SAW. Di sini kita lanjutkan pembacaan masih pada bahasan tentang kewajiban kita untuk menjaga kebersihan. Islam mewajibkan kebersihan bagi umatnya secara zahir dan batin. Hatinya bersih, zahirnya juga bersih. Sehingga nggak mungkin seorang muslim itu kotor. Pakaiannya, penampilannya, tempatnya, karena kotor itu identik dengan syaitan. Jadi nggak mungkin seorang muslim umat Nabi Muhammad itu kotor dalam segala hal. Kukunya, giginya, kakinya, tangannya, mukanya, semua dibimbing untuk bersih. Yang zahir, batinnya juga. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu 'ala an-nadhafah." Islam ini, bunyad din, agama ini dibangun atas dasar kebersihan. Jadi, kebersihan itu identik dengan muslim, tetapi subhanallah kita lihat di mana-mana tempat sayangnya justru banyak yang kotor, padahal muslim semua, yang buang sampah sembarangan, yang nggak peduli, yang ngerasa biar ada petugasnya nggak masalah juga dengan saya, padahal itu jauh daripada ajaran Islam. Sebaliknya yang mengambil manfaat kebanyakan orang-orang kafir yang zahir, yang batin tidak mungkin mereka mengambilnya. Yang zahir banyak, padahal kita bukan cuma yang batin, tetapi yang zahir pun harus kita jaga, keindahan dan kebersihan. Allah suka dengan yang indah. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah cinta dengan yang indah-indah, yang bersih-bersih. Innallaha nazif yuhibbun nadhafah. Allah bersih, enggak suka dengan yang bersih-bersih. Jadi kalau yang enggak bersih itu identik dengan syaitan. Jadi kalau masuk ke rumah ini kotor, bukan baca bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonir rajim, itu karena bukan tempatnya. Malaikat berkumpul di tempat yang kotor. Dan penampilan kita, nggak mungkin seorang muslim kotor,
bersih, rapi, indah, wangi, itu diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Innallaha nazif, yuhibbun nadhafa. Allah bersih, suka dengan yang bersih-bersih. Gak mau Allah dengan yang kotor-kotor tempat, apalagi tempat ibadah. Fatahsulun nadhafa al-batinah bitazkiyatin nafs an razailil akhlaq. Orang bisa menjadi bersih batinnya dengan cara membersihkan jiwanya an razailil akhlaq, terutama dari akhlak-akhlak yang tercela. Kal kibir, seperti sifat sombong. Ini berbicara tentang yang batin dahulu. Batin lebih dulu harus dibersihkan. Riya, beramal bukan karena Allah. Sombong yang pertama, penyakit yang paling besar. Ini harus dibuangkan. Menganggap orang kecil lebih rendah dari dia, batarul haq, istilahnya menolak yang hak dan merendahkan sombong, menganggap orang lebih rendah dari dia dan menolak yang hak meskipun diberitahu itu sombong. Dia tahu ini benar karena yang menyampaikan si fulan, wah nggak pantas nih. Apalagi dia merasa saya lebih tahu maksud itu sombong. Sombong itu datangnya dari syaitan semata-mata. Kemudian riya, melakukan amal dunia, ada amal akhirat untuk kepentingan dunia, itu dia. Amal apapun dia lakukan, puasa, bersedekah, haji, kalau nggak dipanggil haji, nggak suka dia, karena dia melakukan amal akhirat demi kepentingan dunia, pengen dihormati. Aku haji, jangan dipanggil nama aja, adab kamu. Bisa membatalkan amalnya dan merugikan dirinya sendiri. Bahkan istilah Rasul asyirkul khafi atau asyirkul asghar, sama dengan syirik, mensekutukan Allah, mengharapkan pujian dari yang lain, mendapatkan jabatan, mendapatkan kehormatan karena amal ibadah tersebut. Wal hasad, kemudian sakit hasad, iri dengan orang dapat keuntungan, wah tak pantas dia, padahal Allah yang memilih orang tersebut untuk dapat keuntungan. Dia protes sama Allah, masa si fulan itu, nggak mungkin dia. Iri dia sama orang dapat kebahagiaan, dia iri, dia nggak suka. Padahal segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak terjadi. Allah berkehendak kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, kok kita yang iri? Berarti kita nggak suka dengan bagian Allah terhadap orang tersebut. Ini tentunya kita tahu penyakit yang sangat buruk yang ada dalam hati. Wa hubbud dunya wa akhwatiha, cinta kepada dunia bukan main. Kalau sudah urusan dunia, akhirat lupa semua. Meskipun azan sudah dikumandangkan, urusan dunia dia belum beres, nanti dulu azan, biar habis waktunya urusan. Jadi cinta dia sama dunia, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini selalu dikedepankan. Bila perlu agamanya dikorbankan demi dunia. Ini penyakit yang paling jahat bagi seorang mukmin, seorang muslim. Dan ini banyak menghinggapi kaum muslimin, cinta kepada dunia. Kalau sudah dapat itu dunia, seakan-akan milik dia, tanpa dia sadar dunia ini sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesuatu cepat sekali berganti. Sesuatu yang ada di dunia ini pasti disertai setiap kesenangan dengan kesusahan. Sehat ada penyakit, nggak mungkin bisa dinikmati betul-betul di dunia. Dan semua menyaksikan hal tersebut, tetapi tetap pencinta dunia mementingkan dunia. Begitu dapat dunia, seakan-akan ini betul-betul milik dia. Padahal dia saksikan pula, kalau memang milik dia, kenapa ketika dia mati nggak diajak sekalian? Kalau milik dia, kenapa dia tinggalkan? Dia punya bangunan rumah yang banyak, wah pelit sekali, dicari terus, merasa ini milik dia, harta dia, hasil usaha dia. Tapi ketika dia meninggal, kok ditinggal? Kenapa dia tinggal? Diajak aja kalau memang milik dia, masukkan ke dalam kubur yang enggak. Dan itu dia saksikan, mestinya menyadarkan dia untuk tidak cinta kepada dunia. Tetapi ini penyakit yang memang harus dibersihkan dalam diri seorang mukmin.
tahu kadar kita. Kita butuh menurut yang kita diberikan oleh Allah tanpa memperpanjang angan-angan terus menerus, kepengen ini sudah dapat ini, kepengen ini lagi. Ini penyakit sesungguhnya. Apa memikirkan yang lain, ada kepentingan yang lain, ada keharusan untuk membekali kehidupan akhirat yang lebih panjang daripada dunia yang berapa lamanya. 60 tahun beres, dulu yang muda kagak, enggak tahu sekarang kurus, keriput, sudah nggak apa-apa lagi, nggak ada tenaga. Itu kehidupan dunia ya. Saksi yang tadinya orang senang banget sama benda ini bagus, wah bagus, model aja pakaian keren. Zaman dahulu cara rambut sisirnya kayak gini, sekarang sudah berubah semua, nggak ada yang abadi di dunia. Yang dulu tuh kelihatannya kok bagus ya, sekarang kok nggak bagus lagi. Ini ada yang tua-tua, zaman dulu pakai celana yang lebar-lebar, pakai sekarang kalau nggak dilucuin gimana anak muda. Cepat berubah musim ini. Dulu ada orang punya tip deck, wah tempel dinding di rumahnya, pamer, ada speaker di sana di situ. Tumpuk orang-orang yang nggak punya kepengen punya. Sekarang buru-buru berubah, siapa ada itu. Dulu impian orang punya televisi ini, akhirnya berubah. Inilah dunia, nggak ada yang abadi. Sur'atu zawaliha, cepat sekali berlalu. Ini sifatnya dunia. Kok dicintai macam ini? Nanti mau cinta yang mana? Kalau seperti itu berubah. Gak selama-lama. Yang tadinya bagus, muda berubah, tapi menipu dunia. Yang menipu sesungguhnya syaitan, hawa, nafs, wadaniya. Maka harus dibersihkan ini di dalam hati. Jalani kehidupan, dekatkan diri selalu kepada Allah. Wa tahalliyat bimakarimil akhlak. Dan sebaliknya, setelah itu dibersihkan, diisi dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang tentunya dicontohkan oleh Rasul SAW, seperti hidup tawadhu, nggak perlu sombong. Apa yang kita sombong? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, katakan ajib betul liman yatakabbar wa kana yakhruju min makhrajil bauli marratain. Heran aku lihat orang sombong 2 kali keluar dari lubang kencing. Keluar dari mana dia datang? Dari mana dia asal? Dari lubang kencing. Bukannya dari kepala keluar, agak muliaan sedikit. Keluarnya aja dari lubang kencing, dihinakan. Kok sombong? Kalau dia sadar. Dari bapaknya, kemudian dari ibunya pula. 4 keluar. Kemudian tawadhu, kemudian adalah haya, punya sifat malu. Tuh, yang harus ditanamkan. Malu itu baik. Malu itu sangat dianjurkan. Yang sekarang jarang sudah orang yang mestinya malu justru hilang, dicabut itu sifat malu. Itu mesti ditanamkan kembali ya, sifat malu untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya. Wal ikhlas, melakukan amal dengan ikhlas, bukan karena orang, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wasakha, kemudian jadi orang yang dermawan, itu akan mengobati penyakit kita. Wa haqaiq hadhihi al-akhlaq wa tariqul khalas min wasailha wa sabil at-tahsil li fadailha wa jam'u al-Imam al-Ghazali fi asy-syatr ats-tsani min al-ihya. Hakikat daripada akhlak-akhlak yang barusan kita sebutkan secara ringkas itu juga tentang akhlak-akhlak yang hina dan bagaimana supaya kita mencapai derajat keutamaan dalam kehidupan ini. Sebenarnya sudah terdapat dalam kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin. Itu dijelaskan oleh Abdul Haddad, menganjurkan kita untuk membaca juga kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Fa'alaika bima'rifati dzalik wasti'malihi, dan kau hendaknya, Abdul Haddad nasihat kepada kita semua. Dan Abdul Haddad katakan wa'alaika itu bukan dia seakan-akan seorang yang hebat dirinya, hendaknya kalian. Alaika di situ adalah bahasa yang maknanya halus, sasarannya ke diriku sendiri. Alaika, engkau. Baru siapapun yang merasa dirinya tersentuh, hendaknya engkau. Jadi dia menasihati itu sesungguhnya untuk dirinya dan siapapun yang membaca kitabnya, yang mempelajarinya. Bima'rifati dzalika wasti'malihi, supaya tahu hal tersebut, mana akhlak yang bagus, mana akhlak yang tercela.
supaya kita juga mengamalkannya. Amman nadhafa al-zahira, digambarkan oleh Abdul Haddad mengutip Imam ahli kitab Ihya. Kebersihan yang zahir, misalnya tahsul bi tarkil mukhalafat wa fi'lil muwaffaqat. Ini yang zahir pula, kebersihan yang zahir. Itu bisa kita dapat dengan hal dari meninggalkan hal-hal yang bertentangan, melakukan hal yang sesuai yang pantasnya. Kita laki-laki ya suka bergaul kemana-mana, maka perlu kita menjaga penampilan sebagai seorang lelaki. Acak-acakan seorang perempuan, menjaga dirinya sebagaimana seorang perempuan, itu harus diketahui. ومن زين ظاهره بملازمة الأعمال الصالحة وعمر باطنه بالتخلق بالأخلاق المحمودة فقد كملت نظافته. Barang siapa yang menghiasi zahirnya, zahir ini dengan cara selain menjaga kebersihan, kerapian sesuai dengan tuntunan Rasul SAW dan para salaf kita, yaitu juga dengan senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, batinnya dimakmurkan dengan akhlak-akhlak yang terpuji, sempurna kebersihan orang tersebut. Jadi bersih ini orangnya. Agar kamu dan Allah batu wa illa falahu nasibun minha biqadri bu'dihi an munkaratil akhlaq wal a'mal wa rubuhu min mahasinihi. Kalau enggak, maka bagian orang tersebut menurut kadarnya saja. Dia enggak terlalu bersih, kadarnya begitu memang. Kadang-kadang dia tetap melakukan kemungkaran yang enggak bersih banget. Padahal yang paling istimewa yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Tentunya orang yang memiliki hati yang bersih, zahirnya pasti bersih. Gak mungkin orang itu hatinya bersih tapi kotor, jorok, enggak. Mesti dia bersih juga. Kadar seseorang di sisi Allah menurut bagaimana keadaan dirinya. Dia menjaga kebersihan zahirnya, menjaga kebersihan batinnya. Min aqsamin nadhafa al-zahira ma urshida ilaihi syara' min akhzil fadalat wa idzalatil ajnas. Di antara bagian kebersihan zahir ini syariat yang mengajarkan, yaitu barang-barang sesuatu yang berlebih-lebihan yang ada dalam diri kita ini itu diambil, dibuang, apapun bentuknya, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita ini yang zahir. Yang lebih-lebih, rambutnya kelebihan sudah sampai ke sini, masa sampai ke sini rambut laki-laki nggak pantas-pantas, sehingga mempersulit ketika dia sujud, sholat, bisa menjadi penghalang wajahnya ketika sujud misalnya. Itu terlalu berlebihan. Kukunya normalnya dipotong, paling enggak berapa hari kemudian kok panjang sekali, ini berlebih-lebihan, dibuang yang seperti itu. Kotoran-kotoran juga disingkirkan dari dirinya, itu zahir. Wattatahur anil ahdath wal anjas, bersuci juga dari kotoran dan najis-najis. Ada najis, ada kotoran misal, itu dibersihkan. Jangan bajunya misal ada kena tanah, kena apa, dibiarin aja apa. Walaupun itu tidak najis misalnya, dari tanah dibersihkan, jangan dibiarkan. Ngapain dibiarkan? Ini semua. Pamin zalika, di antara yang perlu diperhatikan untuk kita bersihkan adalah idzalatu sya'ril ana, membuang, menghilangkan rambut-rambut yang berada di kemaluan. Itu juga merupakan kotoran, bisa jadi menghalangi kesucian ketika kita beristinja. Karena banyak orang yang diazab di dalam kubur bukan karena dosa besar, kata Rasul, karena kelalaian dia ketika buang air kecil. Ditanya kenapa? Karena najis, rupanya enggak bersih ketika itu. Bisa jadi bulu-bulu tersebut ternyata enggak bersih karena dia membersihkan bagian kemaluannya saja. Misal dia siram, dia merasa sudah bersih, padahal ada percikan yang tidak dia bersihkan ketika itu. Maka
kita disuruh untuk mencabut, membersihkan, ya, minimal 40 hari bersihkan ya, bulu kemaluan. Wa nadfil ibad atau halbihi, bulu ketiak ini nggak enak dilihat, ya, maka dicabut atau dipotong, digunting gitu atau dicukur gitu. Wagas syarif, kumis ini juga dirapikan, jangan dibiarkan ada orang bangga kumisnya begini ngapain. Kemudian taglimul dhukur, memotong kuku kita supaya berbeda dengan makhluk hewan yang menggunakan kuku senjata, lambang keperkasaan. Manusia magemnya lebih tinggi daripada hewan. Jangan sampai kita sama, karena sudah banyak hal yang antara hewan dengan kita sama sebenarnya, tetapi ada perbedaan. Hewan kawin, kita kawin, tapi jangan disamakan cara kawin hewan dengan cara kawin kita. Hewan makan, kita makan juga, tapi jangan sama. Dia punya kuku, kita juga punya kuku, tapi beda fungsinya kuku dia dengan kuku kita. Jangan kita ikutin caranya syaitan tersebut. Wa yustahabbu an yabtadi minas sababah al-yumna ila hinsiriha. Bahkan masalah potong kuku ini banyak sekali riwayat mengajarkan sampai ke caranya. Rasul SAW sendiri mempraktekkan cara potong kuku, ya. Cara potong kuku itu dalam kitab Ihya disebutkan 3 model. Nah, diantaranya di sini Abdul Haddad ajarkan cara potong kuku itu. Yang pertama dimulai dari telunjuk kanan, yang ini dulu, terus sampai ke kelingking, telunjuk potong kanan, potong, habisnya yang jari tengah, habisnya jari manis, jari kelingking. Begitu caranya. Wa min hinsiril yusra ila ibhamiha, kemudian yang kiri dari kelingking sampai ke jempol. Wayahtimu bi ibhamil yumna, ujungnya yang terakhir jempol kanan. Ini salah satu cara potong kuku. Jadi yang pertama telunjuk, terus ini sampai ke kelingking. Nanti dulu yang jempol, biarin dulu. Dari kelingking sampai ke sini ke jempol, baru jempol yang kanan yang terakhir. Ini sunnah diajarkan oleh Rasul dan pasti ada manfaat. Kenapa kok potong kuku aja seperti itu? Aneh-aneh, masa? Tapi karena yang melakukannya adalah Rasul, pasti akan bermanfaat bagi kita. Manfaatnya yang pertama kali, ketika kita mengikuti itu sebagai sunnahnya Rasul, kita akan dekat dengan Rasul dan akan mendapatkan cintanya Allah yang paling utama. Dan selanjutnya pasti ada manfaat-manfaat zahir. Ada yang tersembunyi manfaatnya, ada lagi yang jelas. Seperti Al-Imam Al-Ghazali berani mengatakan, ada orang yang potong kuku pertama kali dari jempol, yang apabila dilakukan oleh orang tersebut dengan cara seperti itu, dijamin dia tidak akan pernah sakit mata sama sekali, apalagi mata merah. Itu yang rupanya mendapatkan bocoran, dia ketahuan, oh ini manfaatnya. Ini disebutkan di dalam kitab Ihya misalnya Imam Ghazali. Dan pasti banyak rahasia yang kalau disampaikan semua ilmu oleh Rasul SAW, kita pusing untuk menerimanya. Yang seperti ini aja orang ada yang sampai komentar, kok masalah potong kuku aja sampai begitu, kok masalah ini. Iya, kalau diajarin aja orang masih banyak. Kita lihat yang bulu ketiaknya panjang, umat muslim nggak ada, rapi, indah, mendatangkan bau. Kalau seandainya dia biarkan bulu ketiaknya, lagian kalau dia panjang, indahnya dari mana? Enak kan orangnya. Maka diajarkan itu sunnah Rasul SAW, dan diajarkan itu bagian daripada kebersihan dan keindahan. Islam itu bersih, indah. Jangan sampai orang salah pengertian tahu tentang Islam. Islam begini. Kemudian
Wa ammar rijlan, ada dua kaki, potongan kukunya. Fayabda'u bi khinsiril yumna, dimulai dari kelingking kaki kanan. Wayakhtimu bi khinsiril yusra, terus itu sampai ditutup terakhir di kelingking kirinya untuk kaki itu. Katakhlil fil wudu, kemudian seperti mencela-cela persendian antara ini ketika kita berwudu, itu diajarkan juga ketika kita cuci tangan, ini penting dibersihkan. Wa yakrahu ta'khiru fi'li hadhihi al-asya' inda kulli 40 yawman. Makruh menunda-nunda apa yang disebutkan tadi apabila terjadi sampai 40 hari. Di bawah 40 hari hendaknya kita sudah membersihkan bulu ketiak, ya cabut sakit mungkin ya pakai cukuran, kalau enggak pakai gunting, bulu kemaluan itu juga. Min zalika izalatu awsakhi allati tajtami'u fi ma'atifil badan wa arwarihi bil ma'. Juga menghilangkan kotoran-kotoran daki-daki, misalnya kotoran apapun yang terdapat di celah-celah badan kita, itu harus dibersihkan dengan air, bukan cuma digosok saja dakinya, bisa kita dibersihkan juga dengan air, disiram dengan air setelah itu. Ini diajarkan di zaman itu. Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang ya bukan cuma orang-orang yang berada di Mekah dan sekitarnya, orang-orang masih di daerah lain banyak yang primitif, mandi itu semau-mau mereka. Sekarang aja jarang orang-orang kufar itu mandi, kadang-kadang mereka nggak mandi, habis janabah aja nggak mandi. Kalau kita diwajibkan terus untuk mandi, janabah mandi, kalian ini mandi, ini supaya menjaga kebersihan semuanya. Hari Jumat sunnah mandi, ini sampai ditekan sekali supaya kita ini muslim bersih, jangan kotor-kotor. Nggak cukup kalian cuma pakai tisu, pewangi apa segala macam, enggak. Manfaat mandi, oh, sudah banyak sekali. Kita coba yang enggak mandi, itu diajarkan untuk kita semua. Tapi sayang kalau kita nggak melakukan. Wa ma yajtami'u minar ramas fil ainain, bersihkan juga dengan air juga, kata Rasul. Kotoran-kotoran yang ada suka di celah-celah mata kita ini, mata itu suka ada kotoran, bersihkan terus, dilihat, jangan sampai nanti ada kotoran mata kanan kiri atau mau keluar ngaca dulu, disunahkan lihat dulu di kaca, kira-kira bersih apa enggak saya. Sebagai seorang muslim kita bawa misi tentang Islam, lihat orang oh begitu seorang muslim, jangan sampai oh muslim oh itu penampilannya kotor. Wa minal ghadar fil mankharain, kotoran yang di hidung juga diperhatikan gitu ya, jangan sampai tendang aja jalan kotornya, hidungnya tuh nggak enak. Kita mau keluar dari mana? Wa minat ta'am bainal asnan bil halal, makanan mungkin kalau kita habis makan yang ada di celah-celah gigi kita harus kita bersihkan. Ini diajarkan kepada kita. Yang ngajarin siapa? Rasulullah SAW. Kapan? Dahulu sudah ngajarin. Makanya aneh kalau ada orang sekarang nyuruh cuci tangannya, baru mikir dia cuci tangan, mau masuk ke ini cuci tangan, ini cuci tangan. Kita sudah dari zaman dulu mau makan, habis makan dia cuci tangan, wudhu aja sudah lebih dari tangan apa semua kita bersihkan. Ada kewajiban mandi, mana ada agama yang mengajarkan wajib mandi kecuali Islam. Mandi sampai diwajibkan, saking ditekankan kita untuk bersih tentunya. Wa alaika bitanzifi fammika bis-siwak, hendaknya engkau bersihkan mulutmu. Mulut ini harus bersih. Ngobrol sama orang, sholat berjamaah, jangan samping kita nahan nafas. Enggak boleh kayak gitu. Harus bersih, harus wangi mulut kita, dan dianjurkan memakai siwak. Siwak itu sunnah. Kalau kita sudah bersihkan dengan odol dengan itu boleh, tapi kita juga tetap gunakan ketika kita berada di masjid, duduk mau sholat, setelah diam sekian lama mendengarkan khutbah, maka
maka mulut kita mungkin sudah mulai rusak lagi baunya, maka bawa itu siwak dan dipakai. Kecil, murah, gampang. Wa kaunuhu min araq, apabila siwak itu sendiri dari kayu araq, itu yang paling utama. Jangan dari baju, nggak boleh itu ada orang pakai sorban, itu jorok. Ya, jangan diikutin itu cara. Banyak justru yang aneh-aneh kadang-kadang ulama-ulama yang pakai sorban, itu jorok itu. Nggak ada siwak pakai itu. Kullu syai'in khafif, setiap benda yang memang memiliki kekasaran itu yang bisa, tapi bukan dari bahan-bahan seperti itu. Dari kayu apa saja boleh digunakan kayu, tapi bukan dari itu tadi. Jangan itu, banyak orang-orang yang seperti itu. Nggak benar itu jorok. Islam nggak ngajarin jorokan. Nggak tahu itu kenapa dia. Kan mungkin sering kita, siapa aja sudah biasa itu melihat ini sesuatu yang harus diluruskan itu. Nggak tahu itu ajaran dari mana. Nggak ada itu dalam kitab boleh. Ya tidak boleh. Pakai baju, pakai sorban, katanya cepat lagi. Itu lucu itu. Ta'akkad inda iradat ad-dukhul fil ibadah, dan memakai siwak itu ditekankan sekali ketika kita mau ibadah, masuk ke tempat ini misalnya mau sholat, mau baca Al-Quran, itu supaya wangi. Kecuali kalau puasa lain lagi. Makanya puasa itu dibiarkan mulutnya dengan aroma yang tidak sedap, karena di Ramadan memang kita sangat tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul, sekedar berbicara, untuk ngobrol. Kalian di bulan Ramadan dianjurkan ibadah, sudah baca Al-Quran. Allah yang suka dengan bau mulut kalian, orang lain nggak perlu kalian deket-deketin karena dia akan terganggu. Itu khusus puasa, lebih-lebih Ramadan. Tapi kalau yang di hari-hari seperti sekarang, maka kita anjurkan untuk terus memakai siwak. Makanya memakai siwak di antara ulama di Ramadan mengatakan justru dimakruhkan, ya. Kecuali ada tertentu ulama yang terus menyuruh, ya dalam kondisi yang bagaimana, misalnya boleh kita tetap memakai siwak di bulan Ramadan. Tapi untuk yang lain-lain supaya terus, kita nggak sadar pikir kita ngapain pakai kayu kayak gitu. Kita nggak mau juga sadar bahwa mulut kita ini ganggu orang yang di samping kita waktu sholat. Dia mau bawa sikat gigi, sikat gigi udah cukup pagi-pagi. Dia mau bawa sikat gigi, mau sholat padahal bau mulut dia ganggu tetangga sebelah. Mesti ya siwak ini alternatif yang paling istimewa yang diajarkan oleh Rasul. Mudah, gampang, nggak ada yang sulit yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasul. Sebab nggak mesti kita kesalahan dulu dan menyebar sana sini loh barang. Kalau Islam agama untuk semua sepanjang masa, sehingga semua hal yang berhubungan dengan Islam akan mudah semua didapat. Wa tanzifus thiyabaka bil ma'i kullama tadannasat min ghairi ifratin wa tashabbuhin bil mutrafin. Kemudian pakaianmu dibersihkan juga, dicuci. Jangan sampai bajunya bau. Begitu bajunya sudah mulai kotor, aromanya sudah gak sedap, maka hendaknya dicuci. Alhamdulillah, insya Allah kita kan biasa. Tapi nggak jarang juga kita kadang-kadang orang bau bajunya kok enak ini. Padahal diajarkan kita baju dicuci, Rasul cuci terus baju. Padahal beliau adalah orang yang terjaga daripada bau yang tidak sedap. Tetapi beliau contohkan mencuci baju. Walaupun bajunya Rasulullah SAW sangat sedikit, kan seperti kita. Kita bajunya banyak, nyucinya aja malas. Nah, Rasulullah SAW satu waktu ditunggu sama Bilal yang sudah azan untuk sholat. Ini dalam riwayat yang sahih diceritakan dalam kitab-kitab Syama'il. Beliau mau sholat, ditunggu. Bilal sudah azan dari tadi. Akhirnya dihampirin oleh Bilal. Rasulullah SAW berada di rumahnya. Rupanya Bilal melihat Rasul sedang tidak memakai baju, sedangkan bajunya beliau sedang dijemur.
Rasul dihampirin oleh Bilal dan ditanyakan, tunggu sebentar kata Rasul sampai baju ini kering, karena kebetulan ketika itu memang Rasul cuma punya satu baju itu saja, karena beliau nggak pernah punya baju lebih dari dua, satu. Kalau punya satu diminta orang pun dikasih sama beliau. Nah itu ketika itu beliau cuma punya satu baju itu, dijemur, nunggu jadi sahabat untuk sholat. Bayangin kalau kita banyak, tapi sering juga kita. Orang Muslim jauh daripada bau busuk, orang Muslim harus bersih. Ini bunyad dinu 'ala nadhafah, dibangunnya agama ini atas dasar bersih. Jadi harus bersih seorang Muslim. Masa ada Muslim kok bau? Oh nggak mungkin. Apa yang dia lakukan sampai seperti itu? Wa minal adab at-tabi'ah. Nah, cuman mencuci ya jangan berlebih-lebihan katanya. Semua dilakukan dengan cara yang cukup, ya. Tidak melebihi batas dalam setiap perbuatan. Itu yang paling pokok. Tanpa min ghairi ifrat, tanpa melampaui batas dalam setiap perbuatan. Jadi menurut cara yang terbaik. Wa minal adab at-tabi'ah lin nadhafah, dan juga termasuk adab yang ikut dengan bersih tadi, ada kaitannya dengan kebersihan, yaitu dahnu sya'rul lahyah wa tarjiliha bil musyud, meminyaki rambut, janggut misalnya, dirapikan dengan sisir. Makanya Rasul SAW dalam riwayat tidak pernah lepas dari 3 hal setiap beliau bepergian. Yang pertama sisir, kemudian kalau siwak itu sudah seperti satu keharusan yang dibawa terus oleh Rasul. Kalau dia pergi cermin untuk melihat, sisir, cermin itu satu lagi apa? Itu selalu dibawa oleh Rasul SAW. Termasuk ada riwayat-riwayat menyebutkan celak mata itu. Jadi selalu menjaga keindahan dan kerapian. Padahal beliau sudah sangat indah dibanding dengan semua makhluk Allah. Beliau yang paling indah, yang paling tampan, tapi beliau tetap pergi bawa sisir. Kalau sekarang kita lihat siapa yang pergi bawa sisir? Beliau jaga sekali kerapian, sampai ke janggutnya dirapiin, rambutnya dirapiin. Rasulullah SAW diminyakin lagi supaya lebih rapi dan terjaga rambutnya. Wa kadza kullu sya'rin yabsidu tanqiyatuhu, dan juga bulu-bulu yang dipelihara, artinya misalnya pelihara ini apa, dadanya untuk dipelihara, nah itu diperhatikan dan dirawat, jangan dibiarkan gitu aja. Wal-iktihal bil ism, kemudian memakai celak mata, ini juga sunnah, dengan batu esmed, namanya batu esmed. Sulit sekarang didapat batu esmed. Batu esmed itu kata Rasulullah SAW, "Innahu yajlul basar", bisa membuat mata terang, nggak cepat rusak mata orang. Kalau dia sering kali memakai celak mata. Dan laki-laki sebagaimana Rasulullah SAW memakai celak hanya di malam hari. Wa kana alaihi salatu wasallam yaktahiru fi kulli lailatin. Rasul cuma memakai celak di malam hari, mau tidur pakai celak. Bukan ada orang kita lihat siang-siang hari laki-laki matanya celak, ngapain? Berhias bersolek seperti itu kerjaan perempuan. Kita laki-laki malam-malam mau tidur pakai celak. Ya. Siang-siang sholat subuh sudah kena air, kita bersihkan. Nggak sholat celak-celakan lagi. Malam-malam nanti pakai lagi. Itu sunnah. Dianjurkan. Fikul ain thalatha, caranya 3 kali di mata kanan, 3 kali di mata kiri. Ini sunnah Rasul. Ada di antara ulama yang mengajarkan caranya celak, karena ada wadah, masukin, colok, pakai ke kanan sekali, kemudian colok lagi, pakai ke kiri sekali, colok pakai kanan, pakai kiri.
colok lagi, satu kali colok, sekali untuk kanan, sekali untuk kiri, nggak usah colok. Jadi Allah witrun yuhibbul witra. Rasul suka yang ganjil, Allah suka yang ganjil, karena Allah ganjil. Satu itu kan yang lain. Senang yang ganjil. Cara memakai jelak. Ini sunnah, manfaatnya banyak. Wastikmalatin wa ikthar minhu, dan dianjurkan memakai minyak wangi dan perbanyak yang wangi itu, jangan pelit-pelit loh minyak wangi. Ada satu orang cerita sama saya, dia pengen sekali ngasih Habib Umar bin Hafiz, kebetulan datang minyak wangi, kebetulan dia punya minyak wangi mahal, di satu botol itu harganya 9 juta. Wah, minyak wangi yang mahal banget. Nah, dia pengen ngasih Habib Umar aja, ini hadiah. Habib Umar terima, begitu diterima Habib Umar buka, ini jamaah kagetnya. 9 juta itu botol kecil itu habis sudah langsung. Diboleh-boleh di malam Umar. Hah? Kaget dia kayak gitu. Ini wangi kok ada orang sedikit banget. Yang banyak. Balik kita dianjurkan supaya wangi gitu. Udah bersih, udah rapi, wangi juga. Ini orang Islam, ini pengikut Nabi Muhammad seperti itu. Makanya yang namanya bau itu jauh sekali dari kita. Atas ada yang mau jaga, diperhatikan doanya kita. Apalagi mau pergi, mau keluar, kalau kita bau, ya mungkin di rumah ada yang kebetulan istrinya takut gak komentar, padahal mengganggu dia, anak kita terganggu dengan bau. Kalau keluar ya mungkin baru ada yang komentar, tapi walaupun di rumah gak negor, nggak boleh kita jaga kebersihan, jaga aromah tubuh. Istiqmalatif fa'innahu yasturur rawaihal karihah as-sa'irah minal insan ghairih. Kenapa? Wewangian itu justru akan menghilangkan bau-bau yang tidak enak yang ada pada diri kita. Kita ini sesungguhnya bau semua, asal kita dari tanah, dari mani yang hina, dari bahan-bahan yang Allah ciptakan nggak baik, walaupun tampaknya kita secara zahir indah-indah sebagai makhluk, tapi sesungguhnya semua yang ada dalam diri kita ini bau dan kotor. Makanya begitu meninggal jipah, jasad kita ini bangkai. Apa aja kotoran dari mata kita, dari telinga, dari mulut kita, dari kemaluan kita, semua kotoran. Keringat kita kotoran. Kita yang begitulah manusia. Bau tersebut jangan sampai menebar, hendaknya kita tutupin. Selain bersih dengan mandi, jangan wewangian mengganggu orang. Wa takat indah hudurul jum'ah masail jumu'il Islam, ditekankan sekali ketika kita akan sholat Jum'ah misalnya ke masjid. Masa sholat masjid, maka lebih-lebih lagi itu disuruh mandi, kita disunnahkan dengan sunnah muakkad. Anjurkan sekali mandi mau sholat Jum'ah. Ya. Mandi dan memakai wangian ketika itu supaya wangi, enak ketemu sesama muslim, wangi. Beri tempat-tempat perkumpulan kaum muslimin, terutama di majelis-majelis taklim, di acara, wangi kita harus selain bersih, wangi. Maka karena Rasul SAW yuhibbuhum, dan Rasul SAW suka dengan yang seperti itu. Baik thiru minhu, dan Rasul senang kalau memakainya untuk dia sendiri juga banyak-banyak, jadi bukan sedikit-sedikit. Warubbama ru'ya bari atib ala mufarragi ra'sih, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dilihat antara kepalanya itu, ya, itu juga diberi wewangian oleh Rasulullah SAW. Sebagian kepalanya wangi, dikasih minyak wangi. Wadzalika yustanna bihi. Kenapa dilakukan oleh Rasul memakai minyak wangi bahkan sampai bagian kepalanya? Bau nggak? Ya kalau sekarang mungkin banyak ada sampo-sampo. Kalau enggak, pakai sampo aja kita bisa. Minyak wangi enggak? Yang pakai kopiah, cium kopiahnya.
Kita bau semua. Jadi makanya kalau ada orang yang sombong, dirinya itu kotoran semua, bau semua. Asalnya keluarnya dari tempat yang kotor, buang kencing, nah itu manusia. Rasul ajarkan kenapa? Liustanna bihi, agar umatnya ikut dilakukan oleh Rasul. Jadi rambut kita, kepala kita, badan kita disuruh wangi selain bersih. Indah ajaran Rasul SAW semua dan mendapatkan kebaikan ketika mencontoh beliau. Maka Allah katakan, karena fi Rasulillah itu suatu hasanah, contoh yang baik ini Allah jadikan, dipatenkan. Nih, contoh yang baik. Jangan melihat si fulan siapa, apalagi orang kafir contohnya. Namanya di dalam satu hal aja mungkin begitu dia. Hal yang lain kacau balau. Tapi Rasul dalam segala hal. Wa illa faqad kana alaihi salatu wassalam lahu tibun fi jasadih yastaghni bihi 'anit tib. Padahal Rasul SAW kenapa? Beliau sendiri sesungguhnya dalam dirinya itu gak butuh dengan wewangian, karena beliau sendiri sesungguhnya sudah wangi. Tetapi beliau memakai agar kita umatnya ikut beliau. Dia nggak perlu mandi, nggak perlu pakai minyak wangi. Beliau sudah wangi, sudah bersih. Tetapi beliau membersihkan dirinya. Beliau memakai wewangian. Nggak ada wewangian yang menyamai wanginya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang namanya Asim, istri daripada Asim menceritakan. Ada seorang orang namanya Utbah. Utbah ini punya anak namanya Asim. Ibu daripada Asim istri menceritakan. Dia istri daripada Utbah. Utbah ini punya 4 orang istri. Orang yang ganteng, wangi, bersih, sampai perempuan-perempuan bukan main sama Utbah ini, berlomba-lomba menjadi istrinya. Istrinya menjaga jangan sampai dilepas statusnya sebagai istri Utbah. Itu berusaha menceritakan supaya menjadi wanita yang paling wangi, karena suaminya kok wangi banget. Menjadi orang yang paling wangi, berlomba-lomba mereka mencari kalau ada produk minyak wangi yang paling enak, sudah di rumah itu ada. Istrinya semua kepengen menjadi orang yang paling wangi. Tetapi Ummu Asim istri Utbah ini menceritakan, kami sudah berusaha maksimal istri-istri daripada Utbah untuk memperoleh wangian yang minimal menyamai wanginya suami mereka. Utbah tidak pernah berhasil. Akhirnya Ummu Asim bertanya kepada Utbah, wahai Utbah, ceritakan sama dia usaha mereka istri-istri untuk menjadi yang wangi, menyamai wanginya Utbah. Istrinya sendiri tahu dengan suami tentunya, Utbah itu enggak pernah memakai minyak wangi, enggak pernah lihat ada minyak wangi yang dia beli atau dia simpan. Tapi kok wanginya luar biasa. Akhirnya istrinya berkata, terus terang kami sebagai istrimu ya takut nanti kau beralih kepada perempuan yang lain. Makanya kami sebenarnya berusaha untuk terus wangi, bersih dan wangi, menjaga keindahan. Maka Utbah menceritakan, dahulu ketika aku masih muda, aku terkena penyakit kudis, penyakit kulit banyak sekali. Aku ini orang yang tidak berani tampil di tengah masyarakat karena kondisi fisiknya, penyakit tubuhnya. Akhirnya aku beranikan datang menjumpai Rasulullah SAW. Maka dia katakan kepada Rasulullah tentang keadaannya, tentang penyakitnya. Rasul suruh buka bajunya, maka dia pun buka bajunya. Kemudian Rasul usap badannya Utbah dan dengan tangan Rasul SAW yang mulia. Dibaca-baca itu Rasul. Seketika penyakitnya Utbah hilang dan bau tangan Rasul SAW terus tercium sepanjang masa sampai akhir hayatnya. Dia katakan bau tubuh ini berkat sentuhan tangan baginda Nabi SAW. Dahulu ketika aku sisa
penyakit seketika sembuh dan bau tubuhnya. Ini orang yang disentuh saja oleh Rasul. Bagaimana dengan Rasulnya sendiri? Baunya berulang kali di tempat mandi tetap menempel dan tidak tersaingi dengan bau yang lain-lain. Jadi Rasul sendiri berlalu di satu jalan, maka jalan tersebut pasti ditahu oleh orang, pasti jalan ini, dan itu sampai berhari-hari. Dalam riwayat dikatakan 3 hari kemudian orang masih tahu ini jalan pasti sudah dilintasi oleh Rasulullah SAW karena baunya. Kecuali Allah tutup ketika Rasul di gua Thawr, di gua Thawr bersembunyi, ditutupin itu. Orang-orang yang mencari jejak sudah berada di depan pintu, gimana enggak? Mencari Rasul kan mudah, baunya aja ketahuan. Akhirnya orang bisa ketemu, tapi dilindungi oleh Allah. Banyak cerita tentang yang seperti itu, Ummu Sulaim. Dan Rasul memang suka berkeringat. Keringatnya Rasul itu enggak seperti kita. Keringatnya Rasul itu wangi. Kalau yang tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani ceritanya. Jadi bukan ceritanya, tak ada dasar riwayat. Abu Ya'la, Imam Tabrani juga menceritakan tentang orang, gambaran tentang Rasul. Ada orang, seorang bapak pengen ngantenkan anak putrinya. Ini bapak sangat miskin, gak punya apa-apa. Tetapi karena anak putrinya kepengen pengantin, dia paling enggak yang perlulah menghiasi anak putrinya itu. Sampai nggak ada apa-apa sama sekali, minimal anaknya punya minyak wangi lah. Jadi orang ini akhirnya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya pengen mengantarkan tapi engkau tahu nggak punya apa-apa ini. Rasulullah katakan, kau ambil botol, kemudian serahkan kepadaku. Lantas oleh Rasul tersenang keringatnya beliau Rasulullah yang mulia itu memang beliau suka, dalam riwayat disebutkan selalu berkeringat. Rasul tersenang, kalau kita kan jarang berkeringat, Rasul selalu berkeringat. Bahkan diriwayatkan keringatnya itu kalau dilihat seperti butiran-butiran mutiara katanya, yang memancar seperti permata-permata, saking banyak. Karena beban beratnya Rasul membuat jadi energinya keluar dan mengeluarkan keringat. Turunnya ayat Al-Quran itu bukan sembarangan. Berjumpa dengan malaikat itu suatu yang berat sehingga membuat Rasul keringat. Al-Quran kalau turun di atas gunung hancur gunung. Ada yang mampu menerima Al-Quran dan Rasul, makanya berat. Jadi beban tersebut lihat ini orang jadi dikasih sama Rasul senang keringatnya. Setelah itu perempuan ini bahkan bapaknya itu memakai yang wangi, termasuk suaminya yang wangi tersebut, yang dikasih oleh Rasul sedikit saja mereka pakai. Ini 1 botol yang Rasul. Keluarga itu sampai dikenal di kota Madinah sebagai orang keluarga apa ya? Baitul Mutayyabin disebut. Rumah itu rumahnya orang yang berminyak berwangi, orang yang berminyak wangi. Dan kapan saja setiap saat. Jadi baunya itu lekat dan terus menerus. Itu dari keringatnya Rasulullah. Tapi beliau sampai mengatakan salah satu la turad, 3 perkara tak boleh ditolak. Yang pertama al-eter, minyak wangi. Kalau ada orang mesti diterima. Ya, asal jangan sampai minyak yang betul-betul rusak, ada kopra, jangan. Yang pantas, yang enak, banyak. Gak boleh ditolak, yang wangi. Susu, kemudian bantal dikasih. Datang ke tempat tamu orang, satu dikasih bantal, itu berarti tuan rumah itu kepingin kita agak lama, maka jangan ditolak. Senang dengan hati orang tersebut. Ketiga hal nggak boleh ditolak. Hadis disebutkan. Rasul menerima siapapun yang ngasih minyak wangi. Padahal dia nggak butuh sama minyak wangi. Kenapa? Supaya kita ini sampai yang baunya nggak enak dikasih wangian nggak mau pula.
bersih, kita bersih. Rasul wangi, kita wangi. Orang kafir mau busuk, mau kotor, mau jorok, urusan mereka. Jangan kita jalan-jalan buat got. Masya Allah, perkampungan sembarang buang sampah. Malu kita semestinya, tapi begitu keadaannya, kotor banget. Buang sampah itu berat banget kayaknya. Padahal apa salahnya? Bukan kita ngikutin program pemerintah, itu mengikuti program agama yang paling pokok. Dipisahkan sampah yang kira-kira nggak hancur seperti plastik, kita bakar aja sudah. Payah-payah sedikit nggak apa-apa. Ini ajaran agamaku. Ini kok enggak lempar aja ke sungai? Waduh, itu kesesatan yang dipuja, kebutuhan yang dipuja. Jadi begitu ya. Rasul wangi dan kita pun harus wangi ya. Beli minyak wangi murah. Yang bagus ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Beli jangan yang asal-asalan ya. Tapi orang yang ciumnya juga banyak. 20.000. Yang sedap deh pokoknya minyak wangi. Ukup, beli ukup, mau ngadain maulid yang cukup itu harganya 15.000. Patok orang dari pindah. Jangan, beli kan yang bagus. Yang enak, jangan yang bikin orang masalah. Banyak tuh, kita ada aja. Oh, dibakar kaleng beli batu terus jauhin sedikit. Orang bukannya senang, mestinya orang senang, enak, itu mengganggu. Jadi dilihat, iya ya kira-kira cocok. Itu diajarkan kepada kita, ya ukur. Jangan puasa jadi sudah ini harusnya. Oh, jangan. Untuk dirinya sendiri dan tidak untuk yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan untuk kita, untuk semua. Dan ajaran seperti ini tidak diajarkan oleh yang lain daripada nabi-nabi, daripada Rasul, apalagi orang-orang yang filosof segala macam. Ini ajaran yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Illa faqad kana alaihi salatu wassalam طيب في جسده السنة التي حتى أنهم كانوا يجمعون عربه ويتغيبون به واستحب أن يتغيب الرجل بما يظهر ريبه ويخفى له. Orang laki-laki dianjurkan, disunnahkan, dianjurkan untuk yang kira-kira baunya itu memang agak menantang sedikit, asal yang segar gitu. Orang jadi tercium bau segarnya itu. Lelaki dianjurkan yang seperti itu. Harumnya tuh sedap gitu, enak. Kalau yang perempuan yang agak halus, yang cuma tercium oleh suaminya. Jangan yang perempuan giliran keluar rumah kondangan baunya semerbak, suaminya nggak kebagian wow harumnya. Yang lelaki justru yang dianjurkan, yang perempuan yang lebih halus sebagai dia diajarkan sama orang kita, diajarkan dari kita. Wasfus, insya Allah nanti kita baca lagi dalam tulis kita yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam rangka melaksanakan mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Ala kulli salihah wa ala ma wa salihus salihun. Radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamid hamdan naim hamdan syakirin. Hamdan yu'abi ni'mat wa yukabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammad bil ma'al a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Atif Sultan, ya Karim al-Ihsan, ya Daim al-Ni'am, ya Kathir al-Jud, ya Wasi al-Ataya, ya Khafi al-Lutfi, ya Jamil al-Dunhi, ya Halim man yujah salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu wallah wa anta rabbuna haqqa
ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحدا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل قريب ويا ملك كل قريب ويا مقوي كل ضعيف ويا مقوي كل مخيف علينا كل مخيف يسير علينا كل عسير وأنت يسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يفعل بالعباد التفسير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك الذي لا تنام واغلبنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Ya Rabbana Rabbana Amin.